Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis lanjutan dari analisis payback period dan average rate of return yang sudah dibahas minggu lalu. Yang akan dibahas sekarang ada 4 materi. Yang pertama, profitability index, yang kedua, break-even point, yang ketiga, profitability ratio, dan yang keempat, benefit cost ratio. Profitability index yaitu metode untuk menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index dikatakan layak apabila nilainya lebih dari 1, dan apabila nilainya kurang dari 1, dikategorikan kepada tidak layak. Kemudian yang kedua ada break-even point. Break-even point merupakan sarana untuk mengetahui total revenue ketika total revenue sama dengan total cost. Rumusnya itu ada 2, yaitu break-even point unit dan break-even point rupiah. Di sini rumusnya sudah tertera. Nah, kemudian yang ketiga yaitu profitability ratio. Ini digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Perhitungannya ada 4, yaitu profit margin, earning power, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Ini rumus-rumusnya juga sudah tertera di PowerPoint. Kemudian yang terakhir yaitu benefit cost ratio, yang merupakan analisa pemilihan proyek yang biasa dilakukan itu karena cukup mudah, yaitu dengan membandingkan antara benefit dengan cost. Kemudian di sini kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan lagi dengan menggunakan metode PI. Soalnya masih sama dengan perhitungan payback period dan average rate of return, yaitu tentang perbandingan mesin A dan mesin B. Sebelum menghitung PI, kita harus menghitung NPV dulu atau net present value, dan jika sudah ditemukan hasilnya, itu langsung bisa di-copy ke PI. Nah, untuk mencari PI, yaitu dengan membagi total present value dengan initial investment. Saya ditemukan hasilnya 1,71 untuk mesin A, dan 1,27 untuk mesin B. Jadi berdasarkan analisis profitability index itu disebut layak apabila nilainya lebih dari 1. Ini semua lebih dari 1, tapi yang lebih besar itu lebih layak. Jadi untuk analisis profitability index itu mesin A lebih cocok untuk dipilih. Kemudian selanjutnya yaitu perhitungan BEP atau break even point. Di sini soalnya berbeda dengan soal sebelumnya. Nah, soalnya itu perusahaan XYZ memproduksi produk minuman sebanyak 20.000 pieces dengan harga jual 250 per unit dan biaya tetap sebesar 2 juta serta biaya variabelnya 2.500.000. Sedangkan biaya variabel per unit sebesar 125. Pertanyaannya yaitu berapa jumlah unit yang diproduksi yang menggambarkan perusahaan tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Di sini dibuat tabel dulu seperti ini. Kemudian tinggal masukkan saja. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, kita bisa menghitung yang pertama itu total penjualan. Total penjualan itu didapat dari jumlah produk dikali dengan harga jual per unit. Hasilnya itu 5 juta. Kemudian untuk menghitung biaya variabel dibanding dengan penjualan,
yaitu total biaya variabel dibagi dengan total penjualan, hasilnya 0,50. Berdasarkan paparan tadi di awal, jika hitungan BEP itu ada dua, BEP dalam unit dan juga BEP dalam rupiah. Yang pertama kita akan menghitung dulu BEP dalam unit. Rumusnya itu biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Di sini didapat angka 16.000. Jadi maksudnya itu perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan apabila produksinya mencapai 16.000 unit. Kemudian untuk BEP dalam rupiah rumusnya itu biaya tetap per 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi dengan harga jual per unit. Nah, sini didapat 4 juta. Jadi, perusahaan tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan ketika labanya mencapai 4 juta rupiah. Untuk selanjutnya itu profitability ratio, itu perhitungannya ada 4 yang masing-masing soalnya berbeda, diambil dari buku latihan praktik komputer bisnis 2. Pertama kita akan menghitung profit margin terlebih dahulu. Dengan soal PT Nisrina Silkin Alia mempunyai data NOI atau Net Operating Income atau laba bersih sebesar 4 juta dan NS atau net sales atau penjualan sebesar 24 juta. Diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. Profit margin itu rumusnya adalah NOI dibagi NS kali 100%. Hasilnya yaitu 16,7%. Jadi profit margin dari PT Nisrina Silkin Alia adalah sebesar 16,7%. Selanjutnya yang kedua itu earning power. PD Wapa mempunyai data NOI atau laba bersih sebesar 4 juta dan juga TA atau total aset sebesar 15 juta. Diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Rumus dari analisis earning power yaitu NOI per TA dikali 100%. Didapat hasil 26,7%. Jadi earning power dari PD Wapa yaitu 26,7%. Selanjutnya return of investment. Civication mempunyai data NOI sebesar 4 juta dan TI atau total investment sebesar 12 juta. Perintahnya hitunglah ROI dan jika cost of capital sebesar 20%, maka hasil ROI layak atau tidak. Tinggal masukkan ke rumus ROI atau return of investment sama dengan NOI dibagi TI dikali 100%. Hasilnya yaitu 33%. Nah, karena tadi cost of capitalnya adalah 20%, sedangkan hasil dari perhitungan return of investment adalah 33%. Jadi, return of investment dari Civication itu dinyatakan layak. Yang terakhir yaitu rentabilitas modal sendiri. PD Dendi Santosa mempunyai data NOI 10 juta, kemudian interest sebesar 5%. 5% dari 10 juta yaitu 500.000 apabila dirupiahkan, kemudian taxes atau pajak sebesar 10% dan apabila dirupiahkan menjadi 1 juta.
Sebelum menghitung rentabilitas modal sendiri, kita harus menghitung EAT terlebih dahulu. Cara menghitung EAT yaitu dengan rumus NOI dikurangi interest ditambah taxes. Hasilnya itu 8.500.000. Kemudian untuk menghitung rentabilitas modal sendiri yaitu dengan rumus EAT per MS dikali 100%. Hasilnya adalah 42,5%. Jadi rentabilitas modal sendiri dari PD Dendi Sentosa adalah sebesar 42,5%. Kemudian yang terakhir yaitu benefit cost ratio. Untuk penghitungan benefit cost ratio itu ada 2 kategori. Apabila nanti hasilnya kurang dari 1, maka itu dimasukkan ke kategori tidak ekonomis, dan apabila lebih dari 1, berarti dikategorikan kepada visible atau layak. Dan perhitungan benefit cost ratio itu ada 2, untuk yang tetap dan tidak tetap. Yang pertama yang tetap dengan contoh kasus proyek pengairan yang mempunyai investasi awal sebesar 1 miliar dengan bunga bank sebesar 5%, depresiasi 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional sebesar 20 juta, serta keuntungan sebesar 126 juta per tahun. Di sini sudah dibuatkan tabel. Nah, untuk mengetahui nilai dari benefit cost ratio, kita harus menghitung dulu total biaya tahunan. Untuk menghitung total biaya tahunan, kita masukkan rumus initial investment dikali dengan bunga bank kemudian ditambah initial investment dikurangi initial investment dikali dengan nilai residu kemudian dibagi dengan depresiasi ditambah total biaya operasional. Didapat hasil 100 juta ya untuk total biaya tahunannya. Kemudian untuk menghitung benefit cost ratio, memasukkan rumus benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Didapatkan hasil 1,26, berarti untuk perhitungan dengan analisa benefit cost ratio ini dikategorikan kepada visible atau layak karena nilainya berada di atas angka 1. Yang terakhir yaitu perhitungan benefit cost ratio yang tidak tetap. Apabila benefit cost ratio-nya tidak sama setiap tahun, maka analisanya dilakukan berdasarkan nilai sekarang atau nilai yang akan datang. Kasusnya masih sama seperti tadi, yang membedakan adalah bunga bank yang setiap tahunnya berbeda. Cara perhitungannya juga masih sama. Ini bisa langsung copy dari yang tadi, yang tetap. Hasilnya didapat 100 juta sama. Ini juga rumusnya masih sama, yaitu benefit per tahun dibagi dengan total biaya tahunan. Nah, hasilnya untuk yang tahun pertama dengan bunga 5% yaitu 1,26, sama dengan perhitungan tadi yang tetap. Karena bunganya juga sama-sama 5%.
Kemudian untuk tahun kedua bunganya itu 6%. Cara perhitungannya juga masih sama. Untuk biaya tahun kedua, karena bunganya 6%, total biaya tahunannya didapat yaitu 110 juta dan benefit cost ratio-nya (1,145). Masih masuk ke dalam kategori visible atau layak, sama dengan tahun yang ke-1. Terakhir, untuk tahun ketiga itu bunga banknya 8%, rumusnya masih sama. Didapat 130 juta untuk total biaya tahunannya. Kemudian benefit cost ratio-nya 0,969. Nah, untuk tahun yang ketiga ini dengan bunga 8%, berarti masuk ke dalam kategori tidak ekonomis karena hasilnya di bawah dari 1. Nah, setelah menghitung dari biaya tahun pertama sampai dengan biaya tahun ketiga dengan bunga yang berbeda-beda, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi nilai benefit cost ratio itu adalah bunga banknya. Semakin kecil bunga bank, makin tinggi nilai benefit cost ratio-nya. Bisa dilihat ini buktinya. Jadi yang layak itu hanya biaya tahun pertama dan kedua. Untuk yang ketiga itu tidak layak. Mungkin dicukupkan sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.